warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Rizka Melia, NIM 08041382328103. Di sini saya akan menjelaskan siklus sel mitosis. Siklus sel fase mitosis. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pertumbuhan sel dan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak baru. Sel dalam perjalanan menuju pembelahan sel melewati serangkaian tahap pertumbuhan replikasi DNA dan pembelahan yang diatur waktunya secara tepat dan diatur dengan cermat yang menghasilkan dua sel atau klon yang identik. Selanjutnya, interfase. Tahap di mana sel bersiap untuk membelah sambil tetap menjalankan fungsi normalnya. Fase G1 atau celah pertama. Pada tahap ini, sel tumbuh dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk replikasi DNA. Fase S atau sintesis DNA. Di sini sel sebenarnya mereplikasi DNA-nya, menghasilkan dua sel identik atau kromatin saudara. Fase G2 atau celah kedua. Sel membuat persiapan akhir dengan mensistensi protein dan mengisi kembali energi untuk mitosis yang akan datang. Mitosis dibagi menjadi serangkaian fase. Profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase yang menghasilkan pembelahan inti sel. Proses multikah di mana kromosom yang diduplikasi disejarkan, dipisahkan, dan dipindahkan ke kutub sel yang berlawanan. Dan kemudian sel tersebut dibagi menjadi dua sel anak baru yang identik. Profase. Fase mitosis selama profase, fase pertama beberapa peristiwa harus terjadi untuk memberikan akses ke kromosom di dalam nukleus. Selubung inti mulai pecah menjadi vasikel kecil dan aparatus Golgi serta retikul endoplasma terfragmentasi dan menyebarkan ke pinggir sel. DNA beruntai ganda membungkus protein histon untuk membentuk nukleosom yang tampak seperti manik-manik pada tali-tali. Nukleosom digulung menjadi serat kromatin 30. Ketika sel mengalami mitosis, kromosom semakin memadat. Metafase atau fase mitosis selama protafase, banyak proses yang dimulai pada profase terus berlanjut dan berpuncak pada pembentukan hubungan antara kromosom dan sitoskeleton. Sisa-sisa selubung inti menghilang. Spindel mitosis terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya mikrotubulus yang berkumpul dan merenggang sepanjang area bekas inti. Selama prometafase, mikrotubulus gelendung mitosis dari kutub berlawanan menempel pada setiap kromatin saudara di kinetochor. Dalam anafase, hubungan antara kromatin saudara terputus dan mikrotubulus menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Metafase atau fase mitosis. Selama metafase, selama kromosom sejajar dalam bidang yang disebut pelat metafase atau bidang ekuator. Di tengah-tengah antara dua kutub sel, kromatin saudara masih terikat erat satu sama lain. Pada saat ini, kromosom terkondensasi secara maksimal. Anafase, fase mitosis, kromatin saudara di bidang ekuator dipisahkan di dalam sentromer. Setiap kromatin yang sekarang disebut kromosom ditarik dengan cepat menuju sentrosom, tepat mikrotubulusnya menempel. Sel menjadi tampak memanjang ketika mikrotubulus non-kinetochor meluncur satu sama lain pada pelat metafase tempat mereka tumpang tindih. Telofase, fase mitosis, semua peristiwa yang mengatur duplikasi kromosom untuk mitosis selama 3 fase. Pertama dibalik, kromosom mencapai kutub yang berlawanan dan mulai terurai. Spindel mitosis dipecah menjadi monomer yang akan digunakan untuk merakit komponen sitoskeleton untuk setiap sel anak. Selubung inti terbentuk di sekitar kromosom.
Sitokinesis. Sitokinesis atau gerakan sel adalah langkah di mana sel selesai membelah menjadi dua sel terpisah. Pada sel hewan, hal ini terjadi melalui proses di mana sel pada dasarnya menjepit dirinya sendiri menjadi dua. Selama sitokinesis pada sel hewan, cincin filamen antin terbentuk pada pelat metafase. Cincin itu berkontraksi membentuk alur pembelahan yang membagi sel menjadi dua. Pada sel tumbuhan, vesikel Golgi menyatu pada bekas lempeng metafase, membentuk fragmoplas. Pelat sel yang dibentuk oleh pelaburan vesikel fragmoplas tumbuh dari pusat menuju dinding sel, dan membran vesikel bergabung membentuk membran plasma yang membagi sel menjadi dua. Gophase. Tidak semua sel mengikuti pola siklus sel klasik, di mana sel anak yang baru terbentuk segera memasuki fase persiapan interfase. Diikuti oleh fase mitosis, sel dalam fase G0 tidak secara aktif bersiap untuk membelah. Sel berada dalam tahap diam atau tidak aktif yang terjadi ketika sel keluar dari siklus sel. Beberapa sel memasuki G0, sementara hingga sinyal eksternal memicu permulaan G1. Sel lain yang tidak pernah atau jarang membelah, seperti sel otot jantung dan saraf yang matang, tetap berada di G0 secara permanen. Selanjutnya ada kontrol fase. Panjang siklus sel sangat bervariasi, bahkan di dalam sel suatu organisme pada manusia. Frekuensi pergantian sel berkisar dari beberapa jam pada awal perkembangan embrio hingga rata-rata 2 hingga 5 hari untuk sel epitel, atau hingga seluruh masa hidup manusia yang dihabiskan di G0 oleh sel khusus seperti neuron kortikal atau sel otot jantung. Ada juga varian waktu yang dihabiskan sel dalam setiap fase siklus sel. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.